Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mempelajari topik lanjutan di mata kuliah model stokastik, yaitu game teori. Kita akan membagi bahasan game teori ini dalam dua video. Yang pertama, nanti di video kali ini kita akan berbicara tentang pendahuluan game teori, bagaimana game teori diaplikasikan, gitu ya. Kemudian akan ada contoh tentang ini, two person, zero sum game, apa itu? Nanti akan kita bahas. Dan untuk minggu depan, di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang two person zero sum game, tapi untuk mixed strategy. Apa itu mixed strategy? Nanti akan kita bahas. Ya, permasalahan dunia nyata sering kita temui adanya konflik dan persaingan. Oke, kita ingat bahwa di mata kuliah kita di model stokastik, kita sudah mendefinisikan tentang kondisi-kondisi pengambilan keputusan, gitu ya. Ada kondisi pengambilan keputusan berisiko, ada kondisi keputusan deterministik, gitu ya. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari game theory yang merupakan pengambilan keputusan untuk situasi konflik atau adanya persaingan. Oke, ini contoh-contoh adanya persaingan, misalkan antara dua klub sepak bola gitu ya, ataupun pertempuran militer gitu ya, antara negara A dengan negara B, kemudian kampanye politik, kemudian kampanye produk, persaingan bisnis, dan seterusnya. Jadi banyak implementasi dari game theory. Game theory itu merupakan studi tentang pengambilan keputusan strategis. Jadi berkaitan dengan pengambilan keputusan, khususnya apabila dihadapkan pada kondisi adanya konflik. Jadi model matematik tentang konflik dan kerjasama. Kenapa kok ada kerjasama? Nanti akan kita bahas bahwa di game theory ini ada istilahnya adalah cooperative game dan non-cooperative game. Gitu ya. Dan antar pengambil keputusan yang sifatnya adalah rasional atau dan cerdas. Artinya masing-masing pihak gitu ya, itu sama-sama berkeinginan untuk mendapatkan pengembalian atau payoff yang maksimal. Teori permainan banyak diimplementasikan di berbagai bidang gitu ya. Di bidang ekonomi diimplementasikan, kemudian politik, negosiasi antar dua negara gitu ya. Psikologi, logika, biologi, dan seterusnya. Oke. Jadi yang perlu kita ingat bahwa game teori itu merupakan digunakan untuk pengambilan keputusan pada situasi konflik gitu ya. Dan masing-masing pemain kita menyebut istilahnya pihak yang ada dalam di game teori itu sebagai pemain ya. Jadi misalkan ada dua negara gitu ya, dia sedang bernegosiasi terkait dengan pertempuran militer. Kita sebut bahwa negara A itu adalah pemain gitu ya. Dan ini juga kita sebut sebagai pemain juga. Jadi misalkan pemain 1 ada pemain 2 gitu ya. Masing-masing pemain itu memiliki kepentingan yang bersinggungan gitu ya. Misalkan kampanye politik gitu ya, antara politisi A dengan politisi B atau antara pemain 1 dengan pemain 2, masing-masing memiliki kepentingan yang saling bersinggungan. Yaitu misalkan saya contohkan tadi kampanye politik, berarti masing-masing ingin agar dia mendapatkan suara yang terbanyak gitu ya. Ketika dia ingin mendapatkan suara terbanyak, maka dampaknya adalah dia harus mengambil suara dari lawannya gitu ya. Maka ada kepentingan yang saling bersinggungan tadi. Oke, kemudian di sini pengambilan keputusan itu memerlukan antisipasi dari respon lawan gitu ya. Jadi misalkan kita nanti menyebutnya bahwa di game teori itu ada istilahnya strategi atau tindakan. Strategi atau tindakan gitu ya. Jadi misalkan tadi antara dua politisi gitu ya. Dia ingin berkampanye di berbagai kota. Maka dalam game teori ini kita harus mendefinisikan strategi yang akan diambil oleh masing-masing pemain gitu ya. Apakah pemain satu itu mengambil strategi kampanye apa gitu ya di satu kota atau di banyak kota gitu misalkan, nanti akan kita contohkan. Masing-masing perlu mendapatkan informasi terkait dengan strategi lawan itu apa, dan
akan diantisipasi dengan strateginya nanti. Ya, unsur ketidakpastian menjadi pertimbangan penting dalam teori permainan. Ya. Karena terkadang ini ya, terkait dengan strategi tadi, maka sebenarnya misalkan pemain satu atau pemain politisi satu tadi ya, pemain A tadi, dia itu kan memiliki banyak strategi gitu ya. Ketika dia diantisipasi misalkan untuk, oke saya balik ya, pemain 2 gitu ya, kita bisa memprediksi strategi yang digunakan untuk apa gitu ya, sehingga kita bisa mengakomodir kira-kira apa yang nanti yang strategi yang akan saya terapkan. Kemudian bertujuan untuk menentukan strategi optimal. Jadi misalkan ada pemain A tadi ada banyak strategi, 1, 2, 3, 4. Kira-kira mana sih strategi yang paling optimal? Oh ya, di yang keputusan ketidakpastian ini ya, ini nanti akan kita bahas di mix strategi nanti. Kemudian pilihan strategi yang diambil itu akan mempengaruhi pilihan dari pemain lawannya. Oke, sementara dikit dulu, nanti akan kita contohkan dengan contoh. Elemen game theory. Ada 4 dasar elemen dari game theory. Yang pertama adalah pemain, gitu ya. Kita ingat tadi, misalkan ada, saya contohkan tadi politisi, gitu ya. Persaingan politisi untuk mendapatkan suara dari voter atau pemilihnya, gitu ya. Maka kita sebutnya, misalkan ada 2 pesaing, gitu ya. Ada politisi 1, kemudian ada politisi 2. Kita sebut bahwa di sini itu pemain yang pertama, dan ini adalah pemain yang kedua. Masing-masing pemain itu memiliki strategi. Strategi 1 gitu ya, misalkan E2, 3, dan seterusnya. Pemain 2 atau politisi 2 ini juga memiliki strategi juga. Dan seterusnya. Kemudian kita sebut ada istilah namanya payoff gitu ya. Jadi misalkan ketika politisi 1 gitu ya, itu dia mengambil strategi 1 gitu ya. Kemudian ketika politisi 2 itu mengambil dia strategi 2, maka kombinasi antara keduanya itu akan menghasilkan payoff. Payoff atau pengembalian yang bisa diperoleh oleh politisi 1 tadi. Nanti akan kita bahas lebih detail apa itu payoff. Dan adanya informasi. Jadi informasi terkait dengan peraturan permainannya gitu ya, ataupun terkait dengan strategi-strategi yang lawannya, sehingga ditujukan untuk lebih baik mendapatkan pengembaliannya tadi, payoff-nya tadi. Ya, masing-masing pemain itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan payoff-nya. Misalkan tadi adanya payoff itu banyak ya, misalkan tadi ketika saya contohkan politisi, maka payoff-nya itu adalah jumlah suaranya. Maka masing-masing politisi itu memiliki keinginan yang sama, yaitu apa? Memaksimalkan jumlah suara perolehannya. Tadi kalau kita ingat di definisi awal di game teori, itu kita ingat adanya pemain cerdas dan rasional. Pemain rasional maksudnya, kedua pemain itu bermain secara rasional. Artinya, bermain dengan tujuan untuk memaksimalkan payoff-nya, tanpa belas kasihan ke pemain lawannya. Jadi misalkan ada politisi 1 dan politisi 2, masing-masing politisi memiliki keinginan yang sama, sifatnya rasional, yaitu ingin mendapatkan jumlah suara yang paling banyak. Untuk memaksimalkan payoff, dilakukan memilih strategi yang terbaik menggunakan informasi yang dimiliki. Kita tadi ingat ada istilah strategi optimum gitu ya. Mana strategi optimum yang bisa diambil oleh pemain 1 dan pemain 2. Kondisi di mana setiap pemain itu telah menentukan strategi optimal itu disebut dengan titik keseimbangan atau equilibrium. Dan berdasarkan titik keseimbangan dapat diketahui strategi optimal yang dipilih masing-masing pemain dan hasil yang diperolehnya tadi atau payoff-nya tadi. Oke. Ini contoh klasik di game teori. Pasti akan diajarkan di mata kuliah
game teori gitu ya, yaitu prisoner's dilemma atau dilema seorang tahanan gitu ya. Ini dikenalkan oleh A.W. Thackeray gitu ya pada tahun 1940. Oke. Penjelasan prisoner's dilemma seperti ini. Jadi polisi itu belum cukup bukti untuk mendakwa kedua tahanan, sehingga tahanan tadi diberikan pilihan oleh polisi, yaitu apakah dia mengakui keterlibatan dalam suatu kejahatannya tadi misalkan, atau kedua dia tidak mengakui keterlibatan. Jadi ada dua tahanan ya, tahanan 1, tahanan 2. Tahanan 1 diberi dua pilihan, yaitu mengakui keterlibatan atau tidak mengakui. Tahanan 2 juga diberikan yang sama, yaitu mengakui atau tidak. Tetapi ini dan juga polisi itu memberikan informasi tambahan gitu ya, bahwa apabila salah satu mengaku dan yang lain tidak mengaku, maka yang mengaku akan bebas dan yang tidak mengaku akan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Nah, jadi misalnya gini. Misalkan tahanan A itu mengaku, kemudian tahanan B tidak mengaku. Ketika kondisinya itu, maka tahanan 1 itu bebas. Tahanan B dihukum 20 tahun penjara. Oke, informasi yang lain, apabila keduanya tidak mengaku, maka akan dipenjara selama 1 tahun. Nah, misalkan dua-duanya tidak mengaku, diam aja, maka dia akan dipenjara 1 tahun. Kemudian yang ketiga, apabila kedua tersangka mengaku, maka keduanya akan dipenjara selama 5 tahun. Ya. Oke, kira-kira mana pilihan yang terbaik yang diambil oleh tahanan? Kalau kita melihat mana yang paling menguntungkan gitu ya. Yang paling menguntungkan tadi apa? Bebas gitu ya. Ini yang paling menguntungkan. Yang PF-nya paling tinggi itu bebas gitu ya. Bebas diperoleh dengan apa? Dengan cara mengaku. Tetapi ini ya. Tetapi kondisi yang lain misalkan ini. Mengaku itu kan berisiko ini ya. Jadi misalkan ini kedua tersangka mengaku, kalau satu mengaku, satu tidak, berarti yang satu itu bebas, yang satu kena 20 tahun penjara. Kemudian apabila keduanya tidak mengaku gitu ya, tapi tiba-tiba yang lain mengaku, maka yang tidak mengaku tadi akan kena 20 tahun penjara. Gitu ya. Jadi ada kepentingan yang beririsan di sini. Kalau kita menyelesaikan game teori, maka akan kita tampilkan dulu tabel payoff-nya tadi. Jadi misalkan tadi tahanan A dan tahanan B, tahanan A itu mengaku, tahanan B mengaku, maka masing-masing akan kena 5 tahun penjara. Jadi ini yang disebut dengan tabel payoff-nya. Yang di dalam ini adalah payoff-nya, yang mengaku dan tidak mengaku ini adalah strateginya. Jadi ini strategi. Kemudian yang di dalamnya sini itu merupakan payoff-nya. Yang satu-satu ini berarti keduanya adalah tidak mengaku. Jadi tabel PF itu menunjukkan strategi tindakan yang dapat diambil beserta konsekuensinya. Jadi pertanyaannya adalah mana strategi atau yang paling baik yang dipilih oleh tahanan. Berdasarkan tabel payoff, maka bisa dipastikan bahwa keduanya itu akan mengaku. Kenapa mengaku? Jadi bisa dipastikan bahwa strategi yang terbaik itu adalah mengaku tadi. Kita ingat bahwa game teori tadi masing-masing itu asumsinya adalah kedua pemain itu rasional. Artinya masing-masing pemain, entah itu tahanan A dan tahanan B, itu juga memiliki pemikiran yang rasional. Gitu ya. Apa itu? Yaitu dia ingin mendapatkan masa tahanan yang paling rendah. Gitu. Masa tahanan yang paling rendah, gitu ya, itu diperoleh dari mana? Masa tahanan yang paling rendah itu misalkan ini ya,
tahanan B gitu ya. Kalau misalkan dia berkeinginan untuk mendapatkan tahanan yang paling rendah, misalkan dia memilih diam gitu ya. Ketika dia milih diam, kemudian B itu dia mengaku, maka dampaknya apa? Dia akan mendapatkan tahanan yang paling gede gitu ya. Jadi terlalu berisiko kalau misalkan dia diam. Kalau dia diam, yang B bebas, tapi yang dia kena penjara 20 tahun gitu ya. Kemudian ketika dia, jadi gini, ketika tahanan A itu sudah memilih mengaku, maka tahanan B akan ada dua pilihan. Apakah mengaku ataukah tetap diam. Kalau dia tetap diam, misalkan ini ya, dia pilih strategi ke sini ya. Ketika tetap diam, maka dampaknya apa? Yang A yang mengaku tadi bebas, yang tetap diam tadi adalah kena 20 tahun penjara. Gitu. Jadi, yang paling optimum adalah keduanya itu mengaku. Karena itu untuk mengantisipasi kalau misalkan strategi lawannya itu adalah diam, gitu ya. Karena diam, dampaknya adalah dia kena hukuman 20 tahun penjaranya diam, dan ketika mengaku, dia kena 0 penjara. Jadi, yang paling optimum adalah mengaku-mengaku, kedua tahanan mengaku dengan masing-masing dihukum 5 tahun penjara. Ini kondisinya kalau misalkan keduanya itu tidak boleh saling berkomunikasi. Bagaimana kalau misalkan kedua tahanan ini saling berkomunikasi gitu ya, kerjasama? Kalau misalkan keduanya ini diperbolehkan kerjasama, maka strategi terbaik apa? Ya jelas, keduanya akan memilih tetap diam gitu ya. Karena kalau tetap diam, ini adalah yang paling baik untuk keduanya. Kedua tahanan akan dihukum selama 1 tahun. Tapi juga, kalau misalkan kedua tahanan tadi itu ini ya, komunikasi gitu ya, kemudian masing-masing itu menyepakati, oke, saya akan diam gitu ya. Masing-masing tahanan itu akan ada kecenderungan untuk mengkhianati persepakatan tadi. Karena ada iming-iming misalkan ketika satu mengaku dan satu diam, yang mengaku itu bebas. Yang diam itu adalah kena 20 tahun penjara. Gitu ya. Tapi biasanya kalau dalam bisnis gitu ya, dalam bisnis adanya kooperasi itu ada yang mengikatnya gitu ya, sehingga kedua belah pihak itu sepakat dan akan melakukan kesepakatan yang akan dilakukan. Tapi perlu diingat, ada kecenderungan pemain itu tadi, masing-masing pemain bersifat rasional. Dia akan ingin mendapatkan payoff yang paling baik untuk dirinya, atau dengan kata lain dia ingin memberikan lawannya itu agar gagal mendapatkan payoff yang maksimal. Kesimpulannya apa? Kedua pemain, dalam hal ini tersangka, akan memiliki hasil yang lebih baik apabila keduanya dapat bekerja sama. Jadi adanya kooperasi tadi itu memberikan hasil yang lebih baik untuk keduanya. Tapi perlu diingat bahwa masing-masing pemain dalam game teori itu sifatnya adalah rasional. Tadi misalkan disepakati dua tahanan tadi untuk diam gitu ya, agar tahanannya itu 1 tahun. Ketika tadi diam 1 tahun ya. Ketika satu itu mengkhianati gitu ya, dan kemungkinan dia cenderung untuk mengkhianati gitu ya, berkhianat gitu ya, tidak menyepakati janjinya tadi, maka yang mengaku tadi kan akan bebas gitu ya. Dia akan kena hukuman 0 tahun penjara. Yang diam akan kena 20 tahun penjara. Oke. Titik keseimbangan equilibrium itu tidak harus titik yang paling efisien, yang terbaik. Kita ingat tadi bahwa titik keseimbangan diperoleh dengan masing-masing tahanan itu mengaku. Ini bukan merupakan titik efisien karena ini kena tahanan berapa? 5 tahun. Kalau ingin yang titik yang efisien ya masing-masing itu kena 1 tahun. Ini kondisinya apabila keduanya tidak diperbolehkan adanya kerjasama atau adanya kooperasi. Ya, ini.
Jadi ada kooperatif dan non-kooperatif game. Kooperatif game itu apa? Game di mana kedua pemain dapat mengadakan komitmen yang mengikat. Misalkan antara dua negara gitu ya. Kedua negara sedang terlibat dalam kondisi peperangan misalkan. Keduanya itu melakukan kerjasama, adanya kooperasi, dan mengadakan komitmen yang mengikat. Prisoner's Dilemma yang tidak memperbolehkan adanya komunikasi, tadi kan contoh awal tidak ada komunikasi, maka itu disebut dengan non-cooperative game. Sementara yang kedua, itu disebut dengan cooperative game. Oke, Nash Equilibrium. Apa itu Nash Equilibrium? Pada kasus Prisoner's Dilemma di atas, itu ya, keseimbangan terjadi pada apa? Mengaku-mengaku dengan payoff-nya itu 5 tahun. Kondisi ini disebut dengan istilahnya Nash Equilibrium. Ini adalah kondisi yang sudah yang terbaik gitu ya, karena apabila tadi kan kalau kita ingat tabelnya ya, ini mengaku, ini tidak, ini kan tadi kena 5 tahun 5 tahun. Apabila salah satu, misalkan pemain satu ini ya, ini pemain 2, pemain satu pindah ke strategi tidak mengaku, maka dampaknya apa? Dia akan kena 20 tahun penjara. Artinya Nash Equilibrium itu adalah kondisi yang sudah terbaik untuk keduanya. Atau misalkan pemain 2 dia merubah strateginya dari awalnya mengaku dengan menjadi tidak mengaku, maka dampaknya akan lebih buruk gitu ya. Dia akan berisiko mendapatkan masa tahanan 20 tahun penjara. Itu yang disebut dengan Nash Equilibrium. Jadi kondisi di mana yang merupakan kondisi terbaik sudah merupakan strategi terbaik dari masing-masing yang diambil berdasarkan strategi pemain lawannya. Sudah merupakan kondisi titik keseimbangannya. Saya merekomendasikan kalian untuk ada film bagus gitu ya, autobiografi gitu ya, biografi penemu dari Nash Equilibrium yaitu John Nash gitu ya. Ada film berjudul Beautiful Mind tahun 2000 kalau nggak salah. Itu menceritakan bagaimana John Nash ini, kehidupan John Nash dan bagaimana dia mendapatkan Nobel di bidang ekonomi untuk Nash Equilibrium ini. Jadi Nash Equilibrium banyak dikembangkan di berbagai bidang ilmu, salah satunya adalah di ekonomi. Oke, contoh klasik yang kedua, Monty Hall problem. Jadi kalau kalian ingat di dulu ada di Antv kalau nggak salah, itu ada game show judulnya adalah Super Deal 2 miliar gitu ya. Super Deal 2 miliar. Jadi kalau kalian ingat di game itu kita di pesertanya gitu ya, dari penonton diambil satu gitu ya, kemudian disuruh memilih tirai gitu ya. Ada tirai 1, misalkan tirai 2, tirai 3. Salah satu tirainya itu isinya misalkan ada 2M, salah satu 2M. Sementara sisanya itu zong atau tidak ada isi sama sekali. Gitu ya. Kita disuruh memilih dan pembawa acaranya itu biasanya menggoda apakah dia ingin pindah atau enggak. Gitu ya. Sama seperti itu, Monty Hall problem ini adalah game show yang ada di Amerika, Let's Make a Deal, gitu ya. Dan Monty Hall ini merupakan nama dari pembawa acaranya. Kemudian karena gamenya sangat terkenal gitu ya, penontonnya itu mengirimkan surat ke ahli statistik di Amerika, asosiasi statistik di Amerika, menanyakan hal seperti ini. Kalau misalkan Anda berada di sebuah game show tersebut, di antara 3 pintu, 1 pintu itu berisi mobil, 2 pintu lain berisi kambing. Kambing itu yang zong tadi ya. Nah ini misalkan. Salah satu ya, bukan di nomor 1, salah satu berisi mobil, salah 2-nya itu berisi kambing. Pertama misalkan Anda itu memilih pintu 1. Misalkan Anda memilih pintu nomor 1, dan pembawa acara tahu tentang isi semua tirai tadi, pintu tadi gitu ya. Membuka pintu yang ketiga. Pintu ketiga itu isinya adalah kambing. Nah, pertanyaan yang diberikan oleh penonton tadi kepada asosiasi statistik tadi adalah,
apakah sebaiknya kita itu pindah ke strategi 1, kita pindah ke strategi 2, ke pintu 2, atau kita tetap di pintu 1. Dan biasanya pembawa acara juga akan tanya seperti itu, apakah Anda berminat pindah ke pintu 2? Kira-kira menurut Anda, mana yang menguntungkan? Apakah tetap di pintu pertama di awal tadi kita pilih, gitu ya, ataukah kita pindah ke yang nomor 2? Jadi apakah kita, tadi kan kita awal di sini pilih ini ya, apakah kita pindah ke dari 1 ke 2? Karena ini sudah dibuka ya, ini isinya kambing. Gitu ya. Tadi kita di awal kita pilih nomor 1. Ditawari, apakah Anda ingin pindah ke nomor 2? Jadi kalau kita kaitkan dengan game teori, gitu ya, game teori tadi intinya adalah ada pemain, kemudian ada strategi, gitu ya, dan ada payoff-nya. Strateginya apa kira-kira? Strategi yang bisa diambil oleh misalkan Anda sebagai pesertanya tadi ya. Yang pertama adalah Anda tetap pada pilihan 1 tadi. Jadi tetap nomor 1, atau Anda pindah ke nomor 2. Jadi ada 2 pilihan strategi. Salah satunya ini ya, kita nggak tahu ya, payoff-nya itu adalah mobil, gitu ya. Dan tentu kita ingat bahwa asumsi dari game teori itu kan pemainnya rasional. Berarti dia ingin mendapatkan payoff yang paling maksimal, yaitu apa? Kambing tadi. Oke, apa jawaban dari ahli statistik? Jadi dijawab oleh Marilyn Vos Savants, gitu ya, ahli statistik Amerika, bahwa sebaiknya lebih menguntungkan bagi Anda itu pindah ke pintu nomor 2. Jadi daripada bertahan di pintu nomor 1, maka lebih menguntungkan Anda itu pindah ke nomor 2. Kenapa seperti itu? Ini adalah berkaitan dengan statistik, probabilistik, gitu ya. Oke, saya misalkan gini. Tadi kan ada 3 pintu ya. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. 1, 2, 3. Ini sama ya. Tadi kan di awal saya pilih pintu nomor ini. Ini yang saya pilih. Ini yang saya pilih pertama tadi. Kalau kita ingat di probabilistik, misalkan ada 3 pintu, berarti masing-masing pintu kan peluang saya mendapatkan mobil berapa? 1/3. Di sini peluangnya itu 1/3. Ini 1/3, ini 1/3. Ya. Berarti ketika saya pilih ini 1/3, maka yang lain juga sama ini 1/3, 1/3. Kondisinya adalah yang ini sudah dibuka. Gitu ya. Ini sudah dibuka, isinya adalah kambing. Berarti tadi kan di awal pilihan saya itu adalah 1/3 kan ya. Karena ini sudah dibuka, maka ini berarti akan pindah ke menjadi probabilitas yang gabungan keduanya ini. Pilihan saya awal tadi tetap 1/3, sementara 2 dan 3 kalau dikombinasikan akan menjadi 2/3. Dengan kata lain, pintu nomor 2 ini peluang saya mendapatkan mobil adalah 2/3. Artinya 1/3 dengan 2/3 kan lebih besar 2/3. Artinya lebih menguntungkan kalau misalkan saya itu pindah ke pintu nomor 2. Karena apa? Karena memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan mobil tadi. Ini ilustrasi probabilitasnya. Kalau kita kaitkan di dalam game teori lagi, maka di game teori itu ada istilahnya dominated strategy. Apa itu dominated strategy? Di dalam istilah game teori itu adalah kita bisa menghilangkan, ya, strategi yang didominasi oleh strategi yang lain atau strategi yang inferior istilahnya. Kalau kita ingat, strategi saya mengambil tetap di pintu 1, tadi kan strateginya ada 2, tetap di pintu 1 atau pindah ke pintu 2.
Kalau misalkan saya tetap di pintu 1, maka itu sebenarnya strateginya inferior dibandingkan dengan saya pindah ke pintu 2. Gitu ya. Artinya strategi yang sifatnya inferior tadi karena probabilitasnya lebih kecil itu dieliminasi, dihilangkan, sehingga saya hanya memiliki satu strategi, yaitu pindah ke pintu nomor 2. Oke, ini kalau misalkan 3 pintu. Kalau misalkan pintunya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan di awal tadi saya pilih pintu nomor 1, ini yang saya pilih. Sementara ini ada 6 pintu. Di awal, misalkan ini saya pilih di sini, kemudian pembawa acara sudah buka pintu nomor 5 dan isinya adalah zong misalkan. Berarti ada 6, peluangnya masing-masing adalah 1/6. Dan di sini semuanya juga 1/6 gitu ya. Maka sebaiknya saya pindah ke pintu lain yang ada di sini. Ini berarti adalah probabilitasnya adalah 5/6 gitu ya. 5/6 untuk 4 pintu. Berarti di sini probabilitasnya lebih tinggi. Maka sebaiknya saya pindah ke pintu, salah satu pintu yang ada di sini. Nanti kalau ditawarin lagi ya pindah lagi dan seterusnya. Gitu. Oke, ini adalah problem di game teori. Tipe games di game teori yaitu two person dan zero sum game. Pada dasarnya penelitian di bidang game teori itu berkembang sangat pesat gitu ya, dengan mempertimbangkan situasi-situasi yang sifatnya itu kompleks gitu. Two person zero sum game itu merupakan permasalahan sederhana di game teori. Dan sebagai dasar kalau misalnya kita ingin mempelajari tipe game yang lain yang lebih kompleks. Oke, saya contohkan lagi. Misalkan ada permainan namanya odds and evens game. Jadi permainan ganjil dan genap. Misalkan permainannya seperti ini. Setiap pemain itu menunjukkan 1 atau 2 jari. Jadi seperti suit gitu ya. Masing-masing menunjukkan 1 jari atau 2 jari. Jadi ada 2 pemain. Pemain 1, pemain 2. Pemain 1 ini bisa menunjukkan 1 jari atau 2 jari gitu ya. Jadi strateginya berarti 1 jari atau 2 jari. Ini juga sama, 1 jari, 2 jari. Jika jari yang ditunjukkan oleh 2 pemain itu sama, artinya misalkan pemain 1 nunjuk ke 1 jari, pemain 2 1 jari, karena sama maka hasilnya adalah genap. Kalau beda, hasilnya adalah ganjil. Di awal pemain itu milih, apakah dia itu milih yang ganjil atau megang yang genap. Gitu ya. Tadi kalau sama itu genap, kalau beda itu berarti ganjil. Kemudian pemain yang kalah misal memberikan $1 ke pemain yang menang. $1 di sini berarti itu payoff-nya. Karena masing-masing pemain itu sifatnya adalah rasional, maka dia ingin mendapatkan apa? Payoff yang maksimal. Ingin mendapatkan $1 tadi. Dia ingin menang. Oke, game teori langkah pertama adalah kita tentukan strateginya. Dan kedua kita tentukan apa? Tabel payoff-nya. Oke. Pertama, kalau kita lihat di game tadi, two person zero sum game, itu permainan yang melibatkan 2 pemain. Ya. Jadi misalkan ada perusahaan A dengan perusahaan B, masing-masing itu ingin merebut konsumen gitu ya. Maka ini bisa juga disebut dengan two person zero sum game. Karena ada 2 pemain tadi. Kata kuncinya adalah adanya 2 pemain. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua adalah zero sum game. Apa itu zero sum game? Zero sum game artinya adalah jumlah perolehan pemain pemenang itu sama dengan kerugian pemain yang kalah. Atau istilahnya adalah net winningnya itu sama dengan 0. Tadi kan yang menang ya. Ada yang kalah. Yang kalah itu memberikan ke yang menang itu $1. $1. Artinya yang kalah dia akan rugi $1 gitu ya. Jadi kerugian yang
kalah itu sama dengan yang diperoleh oleh yang menang tadi. Yang kalah rugi $1, yang menang dapat $1. Gitu ya. Karakteristiknya adalah kita di awal harus menentukan strategi pemain apa yang diambil oleh pemain pertama, strategi apa yang diambil oleh pemain kedua, ketiga, tabel payoff-nya. Kita harus mendefinisikan ketiganya tadi. Oke, kita akan definisikan masing-masing. Oke, strateginya. Strategi pemain 1 dan strategi pemain 2 itu sama, yaitu menunjukkan 1 atau 2 jari. Jadi strategi pertama itu menunjukkan 1 jari. Strategi kedua adalah menunjukkan 2 jari. Kedua pemain memiliki strategi yang sama. Kemudian tabel payoff. Tabel payoff ini misalkan pemain 1 tadi milih genap. Artinya dia akan menang apabila kedua jarinya itu sama. Berarti tabelnya bisa saya gambarkan seperti ini. Ini tabel payoff untuk pemain 1. Tabel dengan syarat tadi ya, pemain 1 itu pilih genap. Oke. Di tabel payoff ini kita cukup menampilkan tabel payoff untuk pemain 1 saja. Salah satu pemain, yaitu pemain 1. Kan tadi kan sifatnya adalah apa? Yang menang gitu ya. Itu sebenarnya dia memperoleh dari yang kalah. Artinya sebenarnya tabel payoff untuk pemain 2 itu tinggal kebalikan dari yang pemain 1 ini gitu ya. Jadi sama. Kita cukup menampilkan satu tabel, yaitu payoff untuk pemain 1 aja. Oke. Ini 1-2 ini adalah strategi. Player 1, player 2 ini adalah pemain tadi. Ini pemain 1, pemain 2. Dan yang di dalam kotak ini merupakan payoff-nya. Ini tandanya adalah 1. 1 di sini, itu kan kalau kalian perhatikan, itu diperoleh ketika player satunya itu, pemain 1. Pemain 1 itu 1 jari. Pemain 2 1 jari. Tadi kan kita ingat bahwa pemain 1 itu dia milih genap. Kalau jarinya sama itu, dia akan peroleh genap dan dia akan menang. Gitu ya. Ini beda. Player 1 milih strategi 1, player 2 milih strategi 2. Hasilnya adalah negatif. Artinya, player 2 ini dia akan kalah, membayar $1 ke, atau akan rugi $1 ke, karena dia akan membayar ke pemain 2. Jadi cara bacanya seperti itu. Yang terakhir di sini min 1 ini, kenapa min 1? Karena player 1 milih strategi 2 atau jari 2 gitu ya. Player 2 milih jari 1. Ganjil. Ganjil artinya adalah player 2 kalah, dia akan rugi $1 dan seterusnya. Ini adalah contoh sederhana dari two-person zero-sum game. Asumsi dari two-person zero-sum game adalah kedua pemain itu sifatnya adalah rasional. Misal tadi dua pemain yang main shoot tadi ya, 1 jari 2 jari, masing-masing ingin apa? Ingin menang, ingin mendapatkan payoff-nya. Gitu ya. Tidak ingin agar pemain lawannya itu mendapatkan payoff-nya, atau dengan kata lain seperti itu. Kedua pemain memilih strategi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri tanpa belas kasihan untuk lawan. Jadi tidak ada pertimbangan saya kasihan terhadap lawan saya sehingga saya mengalah, tidak seperti itu. Kedua pemain sama-sama ingin agar dia mendapatkan payoff yang maksimal. Oke, ini ilustrasi yang lain gitu ya. Political campaign atau kampanye politik. Jadi misalkan dua politisi itu saling bersaing untuk menduduki posisi di Senat Amerika gitu ya. Dan kampanye itu harus dibuat pada 2 hari terakhir yang krusial karena mendekati waktu pemilihan. Kedua politisi berkeinginan untuk menghabiskan masa kampanye di 2 kota kunci, yaitu Big Town dan Megalopolis. Jadi ini misalkan kota A, ini kota B. Mana tadi ya? Maaf.
Oke, saya ulang lagi ya. Di political campaign, dua politisi saling bersaing untuk menduduki posisi US Senate, dan kampanye politik itu harus dibuat di 2 hari terakhir, dan masing-masing politisi akan menghabiskan masa kampanye di 2 kota kunci, yaitu Big Town dan Megalopolis. Agar waktunya efektif dan efisien, keduanya itu melakukan perjalanan di malam hari dan menghabiskan 1 hari penuh pada tiap kota atau 2 hari penuh di satu kota. Jadi pilihannya adalah 1 hari penuh di tiap kota atau 2 hari penuh pada satu kota. Jadi kalau kita ingin gambarkan strateginya, pemainnya dulu ya. Pemainnya adalah apa? Pemain satu itu politisi satu, dan pemain 2 itu adalah politisi 2. Strateginya ada 3. Strategi pertama adalah 1 hari penuh pada tiap kota. Berarti 1 hari di kota A dan 1 hari kota B. Strategi kedua, 2 hari penuh pada satu kota. Berarti 2 hari di kota A. Dan strategi ketiga adalah 2 hari di kota B. Ada 3 strategi, mana strategi yang terbaik? Itu yang akan jadi bahasanya. Masing-masing politisi melakukan perhitungan dampak kampanyenya, gitu ya, terhadap perolehan suara untuk dirinya dan lawan politiknya. Berarti menghitung dampaknya tadi, jumlah suara yang diperoleh itu merupakan payoff-nya. Dan mana strategi yang terbaik? Tadi ada 3 strategi, dan menentukan tabel payoff-nya. Payoff itu menunjukkan tingkat utilitas atau keuntungan gitu ya untuk pemain 1 gitu ya, dan utilitas negatif untuk pemain 2 berdasarkan strategi yang digunakan oleh kedua pemain. Dalam kasus ini yang dimaksud payoff utilitasnya tadi adalah penambahan pemilihnya. Jadi tabelnya seperti ini. Ada 3 strategi, 1, 2, 3, tadi sudah kita definisikan. Kemudian ada 2 pemain, politisi 1 dan politisi 2. Dan dalamnya nanti akan kita isi payoff-nya. Payoff nanti tadi masing-masing politisi itu menghitung, kira-kira dampaknya itu apa. Oke, case ini akan kita buat dalam 3 variasi. Variasi pertama, kedua, dan ketiga nanti. Variasi pertama, tabel payoff-nya seperti ini. Ada beberapa pilihan menyelesaikan tabel payoff hingga mendapatkan strategi yang optimal. Oke, sebelum itu saya ingin membaca lagi ya, bagaimana kita membaca tabel payoff ini. Kalau kita baca, ini payoff-nya seperti ini, yang di dalam kotak ini adalah payoff-nya. Kalau misalkan politisi 1 itu memilih strategi 1, maka dia akan berpotensi mendapatkan suara itu 4 kali 1000, 4000 pemilih. Dia akan merebut 4000 pemilih dari politisi kedua. Misalkan dia pilih awal di sini. Oke. Maka dia akan kemungkinan dia akan bisa mendapatkan ini. Kan dia tadi kan rasional ya. Rasional artinya adalah saya pilih yang paling mendapatkan dampak yang paling besar untuk saya. Tetapi kalau dia pilih strategi 1, tadi politisi 2 juga rasional. Artinya, dia akan memilih strategi yang dampak pada dirinya itu paling rendah. Gitu ya. Ini kan tadi payoff untuk politisi 1. Artinya kalau politisi 1 mendapatkan 4, artinya politisi 2 dia akan kerugian 4. Dia akan kerugian 4000 pemilih. Ya nggak mungkin dia pilih itu. Dia akan pilih di yang paling rendah, yaitu di sini. Ini yang akan dipilih oleh politisi 2. Jadi masing-masing politisi itu memiliki keputusan atau rasionalitas yang sama, tingkat kecerdasan yang sama. Kita bisa menyelesaikan dengan konsep dominated strategy. Tadi sudah kita singgung ketika multi-hole problem tadi. Dominated strategy itu adalah menghilangkan strategi inferior dengan hanya menyisakan satu strategi yang paling superior saja. Caranya bagaimana? Di antara ketiga strategi ini ya, kira-kira kalau kalian jadi politisi 1, maka strategi apa yang paling tidak saya pilih? Artinya tidak saya pilih ya
ya saya tidak mungkin milih strategi itu, gitu ya. Bagi politis 1, maka tabel payoff yang semakin besar itu semakin dia inginkan. Semakin kecil, semakin tidak dia inginkan. Karena dia berkeinginan sama, yaitu memaksimalkan payoff-nya. Berarti di sini, politis 1 dibandingkan dengan 1, 2, 3, coba kita lihat. Satu yang paling kecil yang mana? Yang paling inferior itu yang strategi yang ketiga ini. Karena dia dibandingkan dengan 1 misalkan ya, ini 1, 0 kurang dari 1, 1 kurang dari 2, min 1 kurang dari 4. Kalah semua. Berarti ini adalah strategi yang terdominasi. Ini yang kita hilangkan. Artinya politis 1 tidak mungkin memilih strategi ini. Dia hanya akan tersisa 2 strategi. Strategi 1 dan strategi yang kedua. Berarti strategi 3 kita hilangkan. Tadi kan dominant strategi itu menghilangkan strategi yang inferior. Nah ini ya, strategi 3 itu untuk pemain 1 dihilangkan karena terdominasi oleh strategi 1 maupun strategi yang kedua. Setelah kita hilangkan strategi politis 1, maka selanjutnya kita hilangkan strategi untuk politis kedua. Oke, politis kedua juga sifatnya sama, rasional. Ya. Artinya, sebagai politis kedua, dia tidak ingin suaranya itu diambil banyak oleh pemain 1. Politis 1. Kita ingat tabel payoff ini tabel payoff untuk pemain 1 ya tadi ya. Artinya 4 di sini itu pemain 1 akan dapat 4 kali 1000 suara dari pemain 2. Berarti kan bagi politis 2, dia kan tidak ingin suaranya diambil pesaingnya dengan jumlah yang sangat banyak. Maka berarti yang besar itu justru dihilangkan. Berarti ini itu nanti akan dihilangkan. Ya. Nah, tadi keduanya adalah diasumsikan rasional. Politis 2 akan memilih strategi yang memberikan kerugian terkecil. Kan di sini dibandingkan dengan pilihan strategi 1 dan 2, 1 dan 2 ini memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan strategi 3. Berulang lagi, kita eliminasi lagi strategi dari politis 1 yang sifatnya inferior. Di sini kita jelas gitu ya, 1, 1, 2, 0, berarti yang 2 ini bisa kita hilangkan. Gitu ya. Kemudian untuk politis 2, 1, 1 dan 2, ya jelas 2 dihilangkan. Berarti tinggal hanya satu strategi yang tersisa, yaitu politis 1 pilih strategi pertama, politis 2 pilih strategi yang kedua. Ya. Berarti kedua politis mengambil strategi yang yang satu. Politis 1 akan mendapatkan payoff sebesar 1 dari politis kedua. Berarti dengan kata lain, politis 1 akan merebut 1000 vote dari politis kedua. Payoff pemain 1 ketika kedua pemain mencapai strategi optimum disebut dengan value of the game. Jadi value of the game-nya berapa? Atau nilai game-nya sama dengan di sini sama dengan 1. Ini adalah nilai game. Nilai game sama dengan 0 disebut dengan fair game. Artinya keduanya itu fair gitu ya. Kalau misalkan tidak sama dengan 0, berarti itu tidak fair. Karena satu memberikan ada yang diuntungkan, satu ada yang dirugikan. Jadi misalkan di sini 1 artinya adalah politis 1 akan dapatkan 1 kali 1000 suara, sementara politis 2 itu akan kehilangan 1000 suara. Nah, ini yang penting. Konsep dominated strategi sangat berguna untuk mengurangi jumlah baris dan kolom pada tabel payoff. Jadi misalkan tabel payoff-nya itu strateginya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita bisa mengeliminasi strategi yang inferior tadi, sehingga tinggal ada misalkan 3 strategi dan 2 strategi. Ini lebih mudah kita selesaikan. Jadi konsep dominated strategi kita gunakan untuk menghilangkan baris atau kolom yang dia itu inferior. Variasi kedua. Oke, silahkan diperhatikan. Yang beda hanya di payoff-nya di sini ya, ini yang beda.
Kalau kita perhatikan, maka sebenarnya tidak ada strategi yang inferior, tidak ada dominated strategy, tidak ada strategi yang terdominasi atau yang mendominasi. Jadi kita tidak bisa memilih secara langsung strategi apa yang diambil oleh politis 1 dan politis 2. Penyelesaiannya kita bisa gunakan minimax criterion gitu ya. Ada istilah maximin dan minimax. Maximum value-nya berarti player 1 itu dia ingin mencari minimum payoff dari yang maksimumnya, yang paling aman gitu ya bagi dia. Dan player 2 itu juga menginginkan minimax value-nya, maksimum payoff dari yang paling minimum. Oke, akan kita jelaskan nanti. Oke, misalkan seperti ini. Kalau politisi 1 pilih strategi 1, maka ini ya, misalkan di awal ya, pilih strategi ini. Maka dia akan tentu ingin yang paling besar kan ya. Dia ingin mendapatkan payoff maksimum yaitu di sini. 6. Tapi kan politisi 2 tidak mungkin dia milih strategi 3. Dia akan milih strategi yang apa? Memberikan dampak keuntungan yang paling baik untuk dirinya. Nah, tentu dia akan pilih yang di sini. Artinya politisi 1 ini kalau misalkan dia pilih strategi 1, dia akan berpotensi kerugian kehilangan 3.000 suara. Gitu ya. Maka potensi yang rugi tadi itu dituliskan di sini. Dia akan berpotensi mengalami kerugian berapa gitu ya. Sama seperti halnya dengan politisi 1 ketika dia pilih strategi yang ketiga misalkan. Dia tentu ingin di 5 ini. Gitu ya. Tetapi politisi 2 tidak mungkin dia pilih ke yang ada 5-nya ini. Dia akan pilih ke yang paling menguntungkan untuk dirinya, yaitu di sini. Nah, makanya di sini ditulis di sini. Artinya ini berarti merupakan kemungkinan terburuk dari politisi 1 tadi. Politisi 2 juga sama, gitu ya. Kalau misalkan dia pilih strategi 1, gitu ya. Saya 1 di sini, dia tentu ingin yang min 3 ini. Tetapi sebagai politisi 1 pemain lawan, tidak mungkin dia akan pilih strategi ini. Dia akan pilih ke yang menguntungkan untuk politisi 2. Artinya dia akan pilih di sini. Nah, akan kita pindah di sini. Berarti 506 min 304 ini merupakan yang kemungkinan paling buruk yang bisa diambil oleh keduanya. Kemudian setelah itu, karena di sini paling minimum, tentu politisi 1 dia ingin paling maksimum. Berarti maka kita sebut dengan istilah itu maksimin. Dari yang minimum tadi kita cari yang maksimal. Sementara politisi 2 dari yang maksimum tadi kita cari yang minimum. Karena kan ini konteksnya berbandingan gitu ya. Kalau di sini yang tabel payoff-nya ini semakin positif itu semakin menguntungkan untuk politisi 1. Semakin positif semakin merugikan untuk politisi 2. Artinya dia harus mencari yang paling minimum gitu ya. Nah, ini. Jadi maximum value-nya itu 0 gitu ya. Berarti dia pilih di sini dan maximum value minimax value-nya itu 0. Berarti masing-masing pemain aman ya. Dia pilih strategi 2 ini. Politisi 1 milih 2, politisi 2 milih 2, sama-sama fair game, tidak ada yang dirugikan. Maximin dan minimax itu sama, disebut dengan saddle point, dan ini merupakan stable solution, solusi yang stabil, solusi yang terbaik gitu ya, yang bisa diambil oleh keduanya, solusi equilibrium yang stable yang bisa diambil keduanya. Oke, misalkan gini, kenapa itu disebut dengan stable? Karena kalau misalkan politisi 1 berpindah, awalnya tadi kan strategi 2 ya, dia pindah ke 1 atau 3, dia akan rugi. Politisi 2 juga sama, jika dia pindah ke strategi 1 dan 3, dia akan rugi. Oke, misalkan gini. Tadi kan dia milih sebaiknya di sini. Ketika dia pindah ke strategi 1, maka dia akan berpotensi loss berapa? 3 ini. Dia akan mendapatkan payoff min 3, artinya rugi 3. Atau misalkan dia pindah ke strategi 3, dia akan berpotensi min 4 ini. Sehingga
Demikian halnya dengan polarisasi 2, ini merupakan kondisi yang stabil, yang equilibrium gitu ya. Ketika polarisasi 2 pindah ke strategi 1, dia akan berpotensi kehilangan 5 suaranya diambil oleh polarisasi 1. Atau dengan kata lain, kalau misalkan pindah ke strategi 3, dia akan berpotensi kehilangan 6.000 suara karena diambil oleh polarisasi 1. Jadi ini merupakan stable solution. Variasi yang ketiga. Tadi ada variasi 1 diselesaikan dengan dominating strategi. Variasi 2 diselesaikan dengan minimax gitu ya. Dan variasi 3 coba kita perhatikan. Maksiminnya itu min 2. Minimaxnya itu 2. Artinya apa? Tidak ketemu gitu ya. Tidak ada saddle point. Unstable solution. Pemain akan mengganti strateginya untuk mengambil keuntungan atau mencegah pemain lawan mendapatkan keuntungan darinya. Tidak ada pure strategi, maka penyelesaian menggunakan mixed strategi. Pure strategi artinya adalah polarisasi 1 milih satu strategi, polarisasi 2 milih satu strategi, berarti pure. Hanya ada satu pilihan. Tapi kalau mix ada kemungkinan campuran strateginya. Oke, kenapa tadi kita sebut dengan unstable solution dan masing-masing pemain akan mengganti solusinya. Oke, ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini, ketika polarisasi 1 itu ingin di sini berarti ya, bagi polarisasi 1 kan menguntungkan ini. 2 artinya dia mendapatkan 2000 suara dari polarisasi 2. Tetapi kalau dipilih strategi polarisasi 1 milih di sini, tentu polarisasi 2 dia nggak mungkin pindah ini. Dia akan milih di sini. Gitu. Di sini. Karena tapi di sini rugi polarisasi 2. Polarisasi 1 rugi karena ini adalah artinya 2000 suaranya akan diambil oleh polarisasi kedua. Maka dia akan lebih milih ke yang mana? Di sini. Karena ini menguntungkan. Artinya dia pilih strategi yang kedua. Tetapi kalau polarisasi 1 pilih strategi kedua, polarisasi 2 tidak mau. Dia akan pindah ke strategi yang berapa? Ketiga. Dan seterusnya seperti itu. Masing-masing pemain akan berusaha mengganti strateginya. Tujuannya apa? Mendapatkan keuntungan maksimum atau mencegah pemainnya itu mendapatkan keuntungan darinya. Kesimpulannya apa? Fitur dari game teori ini, sebenarnya key feature-nya adalah pemain dapat memprediksi strategi apa yang akan digunakan lawan mainnya. Prediksi terhadap strategi lawan pemain dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan lebih dari pemain tadi. Jadi sebenarnya keunggulan dari game teori ini adalah bisa mendefinisikan strategi apa yang kira-kira diambil oleh lawannya tadi. Sehingga kita bisa antisipasi, kita bisa menyiapkan banyak informasi untuk mendapatkan payoff atau pengembalian yang paling baik untuk kita. Nah, dalam prakteknya pemain dapat memiliki alternatif strategi yang dapat diterima. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya, kita sebut dengan mixed strategy. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.